Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang menggenggam langit dan bumi, wahai yang menakdirkan kami berkumpul saat ini, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, siapapun yang berniat hadir, siapapun yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau hapuskan seluruh aibnya. Engkau karuniakan nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat istiqomah, nikmat husnul khatimah. Ya Allah, catatkan siapapun yang berkumpul ini Engkau kumpulkan di sorga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu. Alhamdulillah, pehaba. Wah, benar berarti orang Aceh. Kepada yang kami hormati, para ulama, guru-guru kami, para sesepuh, para pimpinan dan semua jamaah. Sebetulnya kalau di Bandung, Jakarta jam 9 saya tidur Pak. Sini baru mulai ceramah. Bangunkan saya ya kalau nanti ketiduran. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, baik. Kalau salah menyikapinya, buruk. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi yang membuat hidup kita berat dan sengsara bukan persoalan hidup, tapi cara kita menyikapi persoalan hidup. Jelas? Jelas tidak? Dari SD ke SMP naiknya lewat ujian. SMP ke SMA juga diuji. Mau kuliah diuji, mau masuk kerjaan diuji, mau naik pangkat diuji. Ujian itu bagian dari nikmat. Kalau benar menyikapinya. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab hadirin. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, kalau benar menyikapinya mulia. Yang sedang ceramah ini kita kira-kira punya masalah tidak? Tahu dari mana? Ini masalah orang Indonesia. Sibuk mikirin masalah orang. Hah? Ibu, Bu, jangan sibuk mikirin suami orang lain. Suami sendiri aja nggak kepikir. Lanjut.
Berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Ini judul disesuaikan dengan wajah-wajah yang ada di belakang ini. Ini berat masalah yang di depan, yang ini lebih berat kan. Benar atau benar? 1. Resep menghadapi hidup ini, yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi, 1 apa? Ini udah malam, cepetan jawab. 1 apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Sama-sama ini dites nih, kalau enggak boleh pulang. 1 apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana mana yang lebih baik? Rencana kita, rencana Allah. Rencana siapa yang bakal terjadi? Rencana kita atau rencana Allah? Tuh, makanya kita punya keinginan, kita ikhtiar, kita doa, itu adalah ibadah kita. Tapi perkara kejadian terserah Allah. Jelas Pak? Yang mau ikut pilkada ada enggak nanti? Siap keterima, siap tidak kepilih. Karena yang menentukan itu adalah Allah sebagai ujian. Udah deh? Ya sudah cukup ya. Kasihan yang di belakang kehalangan ya. Wajahnya saya sama dengan yang tadi. Ya udah. Duduklah, dengerin aja. Pokoknya boleh berdiri asal yang belakang jangan kehalangin ya. Lanjut. Kenapa harus siap? Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dalilnya apa? Al-Baqarah. Berapa saya jadi lupa begini. Maaf kalau udah tua begini. Cirinya 3 kalau udah tua. Udah tahu belum Pak? 1 mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa. 216 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Baru juga dibilangin jangan sok tahu. Ada pemuda minta jodoh. Ya Allah, saya ingin nikah, beri jodoh. Keluar dari rumah, ada yang tertarik sama dia. Kemudian mendekati dan menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Digigit, dibawa ke klinik. Akhirnya dia tahu rahasia takdir, jodohnya perawat. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Sehingga dia ketemu calonnya. Sebab kalau dia digigit buaya, dia tidak bertemu karena habis dimakan buaya. Tapi bapak-bapak yang mau nyari jodoh tidak usah nyari anjing. Karena tiap orang beda-beda takdirnya. Juga bapak kalau pulang dari sini digigit anjing jangan syukuran. Wah jodoh lagi nih.
Tiap orang beda-beda takdirnya. Jelas? Halo, jelas tidak nih? Jadi silahkan punya keinginan yang baik, ikhtiar, doa, tapi terserah Allah. Tsunami 20 tahun yang lalu. Menurut perhitungan manusia rugi. Tapi bagi yang wafat syahid. Susah sekarang nyari syahid lagi begini ya kan? Yang luka-luka habis dosa. Dulu ini habis diganti oleh Allah. Allah punya rencana yang terbaik. Walaupun sepertinya tidak cocok dengan keinginan kita. Tidak apa-apa. Allah Maha Tahu, kita tidak tahu. Pak, sering datang ke rumah calon kada pilkadal pemilihan langsung. Setiap yang datang tidak pernah saya doakan menang. Karena dulu pernah didoain menang dan ditangkep Pak. Jadi sekarang doanya semoga Allah berikan takdir terbaik. Kalau yang terbaik jadi. Kalau enggak baik jangan. Ya bolehlah katanya begitu, kecewa. Jangan ngotot dengan keinginan duniawi. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. 2. Ada waktunya tidur. Yang kedua, 1 apa? Tuh lupa belum juga pulang. 1, siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Dalilnya apa? Al-Baqarah 216. 2, kalau sudah terjadi, ini kajian tauhid nih ya. Kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Ulangi. Sebutin. Kalau sudah terjadi, ridho. Sebutin Pak. Kok jadi panjang begitu jawabannya yang sama dengan teori. Kalau sudah terjadi, harus ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ikhlas sedang berbuat harus ikhlas. Sedekah harus ikhlas. Nolong orang harus. Tapi kalau dompet hilang harus ngejar lagi. Ridho. Kalau tertimpa genteng harus ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Misalkan genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut seperti itu. Jadi kunci keridoan Allah, faman radiya falahur ridho. Dalil lengkapnya begini ya, besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala. Jika Allah mencintai seseorang, mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan bala, cobaan. Jadi kalau Allah cinta sama masyarakat Aceh, Allah berikan bala. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir dari Allah, maka Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang tidak nerima, tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak boleh fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Tidak boleh mengatakan coba kalau enggak begini pasti begitu. Coba kalau enggak begitu pasti begini. Tidak boleh. Tapi katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al.
Ini memang udah rencana Allah, takdir Allah begini. Fa innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amal syaiton, membuka tipu daya setan. Coba kalau bapak saya dulu nggak meninggal, nggak bisa, udah meninggal ya. Coba kalau saya tidak nikah sama si dia, nggak boleh, udah itu suaminya, ya Bu, nggak boleh. Coba dulu kalau si itu, justru kalau si itu ibu digebukin, udah balik yang ini. Alhamdulillah. Tapi saya itu ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, banyak duitnya. Tapi kan yang seperti itu nggak mau sama ibu. Jadi terima aja yang ada. Ridho. Sama bapak juga. Saya tuh ingin istri saya solehah, hafizoh, akhlakul karimah. Yang itu kan nggak mau sama bapak. Terima ya Pak ya. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial gitu. Jelas Om? Rileks aja, hidup mah rileks. Raden, jelas tidak nih? Kalem aja ya. Saya kan udah nyobain berbagai cobaan hidup, benar? Kenapa ketawanya begitu Bu? Hah? Kenapa ketawanya beda? Ya udah, nggak apa-apa. Lanjutkan. Lanjut. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Dalilnya apa? Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak suka padahal baik, boleh jadi kamu suka padahal jelek. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Dua, kalau sudah terjadi ridho. Hadisnya, besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala. Jikalau Allah mencintai satu kaum, Allah menguji kaum itu. Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia murka, Allah murka. Makanya ridho. Kalau orang ridho hatinya tenang. Nanti dibimbing akan ada jalan keluar, diberikan pahala, dikabulkan doa. Tapi kalau orang marah-marah, tidak ridho ke takdir, hatinya dibikin sempit, pikirannya kacau, tubuhnya jadi stres, jadi dosa, Allah murka, rugi. Terima ya. Halo, Ibu, Ibu, terima jadi tua ya. Ibu enggak boleh, coba kalau saya dulu masih muda, udah selesai mudanya. Ibu nggak boleh ngebayangin pakai seragam SMA karena udah beda waktunya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Terima, ini dulu lucu-lucu SD ya kan? Sekarang ke kantor pas sekda pakai seragam SD jadi masalah. Nikmati jadi tua itu ya. Halo, nikmati jadi tua, tumbuh uban nikmati, tubuh makin keriput nikmati. Pokoknya apa yang Allah beri, terima, syukuri sambil ikhtiar menjadi lebih baik. Ingat teori bubur ayam. 3, jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan. Urusan jangan dibuat rumit. Gembirakan. Jangan dibuat menakutkan. Ini rumus, hidup ini cuma sekali di dunia, sebentar, belum tentu panjang umur. Kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajah bakal meninggal. Terutama, maaf ya Pak ya,
Sama saya juga. Bekal meninggal, mau apa? Hidup rumit-rumit, betul? Urusan udah banyak, udah dibuat sederhana. Dibuat sederhana kalau memang sederhana. Ini sering dikatakan, misal sedang duduk nih, tiba-tiba ada yang buang angin, tut, ya sudah selesai ya kan. Tidak usah disikut. Ibu, jangan kentut di sini. Bagaimana jangan? Udah. Kalau jangan itu sebelumnya. Ini sudah keluar. Iya tapi bau. Berarti udah kesedot. Mau digimanain lagi. Nggak bisa dikembalikan. Harusnya bagaimana? Tut. Alhamdulillah. Telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba kecium bau, alhamdulillah berarti saya enggak kena COVID. Lalu si ibu bagaimana yang di sebelah? Kita berbaik sangka, pasti ibu enggak niat kentut di sini, hanya enggak ketahan. Bagaimana dong? Kita harus jaga perasaannya supaya jangan sampai malu. Langsung kita bisiki, Bu tenang aja, enggak kedengaran kok. Nah, jadi ibu nonton bohong. Tetangga saya menghina saya, bagaimana? Ya biarin, suara-suara dia, dosa-dosa dia, kenapa kita yang sakit hati? Nabi Muhammad aja sempurna, mulia, dihina. Masa kita hina betulan, tidak ada yang menghina? Ini serius. Habis saya disebut monyet, kita monyet bukan? Ya tinggal jawab, monyet, bukan, beres. Kenapa sakit hati disebut monyet? Karena merasa mirip. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jika orang jahil berkata sesuatu yang enggak bagus ke kita, keluarkan kata-kata yang baik, yang mengandung keselamatan. Enggak usah ribet. Mau ngapain tersinggung? Saya tersinggung, saya disebut si banyak omong. Itu bukan menghina, itu kenyataan. Ibu harusnya bersyukur loh Bu, kalau ada yang nyebut tuh si ibu si banyak omong, berarti dia tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul, banyak koreng. Orang tidak tahu aib kita, betul? Saya udah pernah Pak dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, udah. Yang nyacinya juga datang sekarang gak apa-apa. Mau ngapain juga mikirin suami orang ya. Bu, Ibu mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati? Sibuk dengan apa yang Allah tutupi. Allah tahu modal kita. Tahu gak kenapa Agim diundang ke sini? 2 penyebabnya. 1, Allah ngasih casing ke saya, namanya kiai. Itu casing, bungkus, topeng, ujian. Yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdullah Gimnastia. Kalau saya dibuka aibnya, bubar. Makanya enggak usah merasa terhormat. Kalaupun ada orang menghina, cetek, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul? Jelas Om? Ini duduk di sini teh karena 2 tadi dikasih casing dan ditutup. Kalau enggak duduk di sini. Betul tidak? Berapa banyak yang casingnya keren, dibuka aib, langsung diborgol. Ya, makanya jangan merasa hebat
kalau dihormati orang. Aslinya sih nggak pantas kita dihormat-hormat orang. Biasa aja, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok ya. Lanjut. Gimana ya tentang rejeki? Suami saya sebentar lagi pensiun. Ya udah pensiun aja. Nanti kalau pensiun saya gaji sedikit, penghasilan tenang. Ada Allah yang maha kaya. Emang kalau sudah pensiun Allah pelit sama pensiunan? Tenang. Dulu di rahim ibu, di rahim ibu 11 bulan. Ada tidak rezeki kita? Jawab. Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Atau mikir nih hadirin, mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Beres 11 bulan di tempat yang sulit, cukup rezeki. Keluar jadi bayi ke dunia. Waktu bayi rezeki ada tidak? Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki atau rezeki ngedeketin bayi? Jawab. Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu jadi gigi, jadi otot, jadi tulang. Ada sendirinya. Tapi ada ibu-ibu yang melahirkan tidak punya air susu. Ada yang begitu? Gimana bayinya? Ayo. Kenapa jadi bingung begini? Jawab. Ada susu sapi, benar tidak? Maaf, ada susu. Jadi mana bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Hah? Emang di Aceh gitu? Ada sapi ngedeketin bayi? Kita tuh tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Berat nih warga Aceh. Salah melulu jawabannya. Bayinya di Aceh besar, sapinya di Australia. Demi Allah akan datang ke sini Pak. Itulah rezeki. Beneran. Pernah suatu saat ke Selandia Baru ada Ustadz Reza namanya. Punya peternakan sapi perah banyak sekali. Ustadz ini air susunya dikemanakan sebanyak ini. Tahu jawabannya apa? Diekspor. Artinya sapinya di Selandia Baru, bayinya di sini. Demi Allah sampai ke sini. Itulah rezeki. Saya udah makan tadi, saya lihat banyak sekali disuguhinnya ya. Itu untuk menjamu saya Pak. Tapi kok yang makan bapak-bapak tadi. Segala ada, katanya orang Aceh ini kalau ada tamu semua dikeluarkan. Saya sampai asam urat naik, kolesterol naik. 3 malam di Aceh berat Pak ini. Alhamdulillah. Bu, Pak, saya lihat ikannya di mana, ibu ikan yang melahirkan, ditangkap siapa, nyampe ke piring, ternyata rezeki saya. Ada sambalnya, jeruknya dari mana, cabenya dari mana, ngumpul di piring, masuk ke mulut ini. Lebih hebat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Betul? Betul tidak? Maka jangan takut tidak punya rezeki.
takut tidak punya yakin Allah yang memberi rizki. Jangan takut tidak punya rizki, takut tidak halal menjemput rezekinya sendiri. Kan kalau maling dia ngejemput rezekinya sendiri, cuma dia pakai cara yang salah jadi haram. Jangan takut tidak punya rizki, takut tidak punya syukur kalau sudah dikasih rezeki. Jangan takut tidak punya rizki, takut tidak punya sabar kalau sedang disempitkan. Ada waktunya. Kemarin COVID sempit ya di sini dikit, ya kan? Tetap hidup. Kenapa hidup? Karena enggak meninggal, ya. Sederhana, iya kan? Rezeki ada enggak? Sempat susah, tapi enggak mungkin Allah lupa. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau Allah ngambil. Kayak kemarin tsunami diambil harta benda. Waktunya dikasih, kasih lagi. Betul kah? Makanya biasa-biasa aja, jangan ribet hidup ini ya. Jelas? Jangan suka bertengkar masalah duniawi. Gak ada apa-apanya dunia ini. Dah gitu aja. Sesama pedagang biasa aja, gak usah ribut-ribut, gak kemana-mana kok. Gara-gara dia dagang di samping saya, rezeki saya jadi berkurang. Enggak mungkin. Emang sekarang bagiannya segitu. Bukan karena dia, karena memang sekarang bagian segini. Relax saja. Halo? Mau dikasih ilmu awet muda gak Pak? Kayak ngangguk di sini semuanya. Ini ilmu penting Pak. Semalam saya kasih tahu tuh Pak Gubernur, Pak siapa yang ada. Kelihatannya senang sekali ilmu ini. Kepada Bapak Ibu, ada kakek-kakek umur 70 tahun. Awet muda, sehat, fit. Apa rahasianya? Kata si kakek bilang gini, rahasia awet muda itu adalah jangan suka berdebat, jangan suka berbantah-bantahan, tenang aja. Terus kata pemuda bilang begini, jadi menurut kakek kalau orang tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan akan lebih sehat, lebih segar, lebih awet muda. Ya begitulah insya Allah. Apa kata pemuda ini? Gak mungkin lah kek. Masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat? Gak mungkin. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Ngerti enggak? Telat mikirnya. Nah. Ngerti enggak? Udah dibilangin gak mau berdebat ya kan? Dia ngomong gak setuju ya gak apa-apa. Saya setuju, beres. Jangan ribet-ribet. Wah ini sepak bola kenapa begini harusnya 2-0. Setuju, beres. Kita semuanya dibikin berdebat, betul tidak? Lihat berita ini berdebat. Lihat berita politik berdebat. Lihat sepak bola berdebat. Kapan bahagianya? Kalau pedagang dengan pembeli berdebat, yang menang pedagang, apa akibatnya? Enggak jadi beli. Sekarang yang menang debat pembeli, apa akibatnya? Enggak jadi dijual. Enggak ada untungnya. Suami istri berdebat, berbantah-bantahan. Suami menang, istri pengen dipulangin. Istri menang, suami enggak pulang-pulang, enggak ada untung. Relax aja lah. Mau dikasih tahu yang kedua Pak? Kakek-kakek 80 tahun, sehat, seger. Kayak apa rahasianya? Kalau saya kuncinya satu, saya tidak mau marah-marah. Kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Jadi si kakek mah kalem aja. Kek, spion copot tuh. Ada yang nyuri. Biarin, beli lagi, beres.
Kakek, listrik bayarannya naik sekarang. Cabut. Hah? Kalau dicabut gelap dong. Bayar, beres. Ya mau ngapain kalau semua dibikin marah, kapan bahagianya, betul? Kita selesaikan tanpa harus marah-marah. Capek marah-marah teh, wajah jadi jelek. Yang cakep aja marah-marah jadi jelek. Gak boleh ngomong jelek. Rileks aja lah ya. Setuju tidak nih? Ciri orang yang menahan marah itu ciri orang takwa. 4. 1. 1. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Yang penting apa yang terbaik menurut Allah. Jangan merasa terbaik menurut kita, ya. Sempurnakan ikhtiar doa, tapi jangan maksa ngotot ke Allah dengan keinginan duniawi kita. 2, kalau sudah terjadi ridho. Ulangi. Beratnya, besarnya pahala sebanding dengan beratnya bala. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah memberikan bala cobaan. Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia tidak terima dan marah, Allah pun murka kepadanya. Maka ridholah. Ya. 3, jangan mempersulit diri. Karena semua ujian sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sabar. HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Ulangi. Bukan KKN. HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Bu, gimana kalau suami ibu suka marah-marah? Hadapi, hayati, nikmati. Dihayatinya gimana? Ibu harus bersyukur. Cuma suami yang marah-marah, ibunya enggak gitu. Yang nikmati bagaimana? Pahalanya. Pahala suami dikasihin ke ibu. Dosa ibu dipikul oleh suami. Ibu berpeluang jadi bidadari di sorga. Doakan kebaikan. Pak, Bapak, kalau punya istri rewel bagaimana? Shh, hadapi, hayati. Makanya yang keempat. Evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa evaluasi diri? Misal dompet hilang. Jangan sibuk nyalahkan copet. Copet kurang ajar. Masa ada copet soleh? Pertanyaannya, kenapa dari sekian banyak dompet kita yang hilang? Evaluasi diri. Apa dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar dosamu. Jadi kalau dompet hilang, apa nih dosa saya? Oh iya ya Allah, saya memang saya jarang bayar zakat mal. Astagfirullah. Oh iya ya Allah, saya ngaku saya kalau Jumatan cuman masukin 2.000.
Padahal sehari saya merokok 2 bungkus. Berapa sebungkus rokok? Jawab, berapa sebungkus? Hah? 30, 35. Nah, sebungkus 35, 2 bungkus 70.000 sehari. Sebulan 2.100.000. Sebulan buat merokok. Setahun 2.100.000 ke 12. Berapa? Udah lama nggak ngitung yang kecil-kecil. 2.100.000 kali 12 sama dengan 25 juta. Ya, 25 juta setahun dibakar oleh perokok yang sehari 2 bungkus. Kalau ada 10 orang perokok di sini, 250 juta setahun. Kalau ada 100 orang perokok di sini, 2,5 miliar setahun dibakar. Ini beres ini, nggak pakai lama-lama kayak gini. Perokok berhenti, ini beres nih Pak. 25 juta setahun perokok. Anak nggak disekolahin, nggak ada biaya, biayanya buat dibakar. Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok setahun 25 juta. Gimana di akhirat itu? Kebayang perokok. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Yang punya pabrik rokok tidak mau merokok. Bos, kenapa bos tidak merokok? Baca dong. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Buat apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Itu kata yang punya pabrik rokok. Lalu bos, kenapa kok bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang nggak bisa baca dan nggak bisa ngitung, katanya begitu. Jelas? Ini kalau kita sehat mikirnya lumayan nih ilmu ini, benar? Makanya Pak, salah satu syarat dapat beasiswa di Darut Tauhid, dilihat ke rumahnya, kalau bapaknya ngerokok, enggak miskin. 25 juta dia. Ya enggak diterima Pak, kasihan anak. Pokoknya bapak ngerokok, enggak pantas dapat beasiswa. Karena duitnya dibakar. Nah, siap-siap saja bagi para perokok, karena orang akan dimatikan oleh Allah dalam kebiasaannya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, itu masuk surga Pak. Tapi kenapa dia bisa la ilaha illallah? Itu hadiah dari Allah bagi yang selalu basah menyebut nama Allah. Bagi yang merokok bagaimana? Telah wafat Pak Fulan kesedak rokok dengan asbak dan kemasukan korek api. Aduh, yang merokok jadi nelangsa begini, ampun. Dan kepada bapak-bapak yang masih mau merokok, anjuran dari saya, kalau bisa berhenti, kalau enggak bapak maksa, usahakan jangan disulut rokoknya, kemut aja dan kunyah. Kalau memang mau disulut, bungkus kepalanya pakai kantong kresek, supaya asapnya jangan meracuni orang lain. Karena orang lain belum tentu ridho kena asap rokok kita. Tepuk tangan Pak.
Berarti dia menderita lihat suaminya perokok. Enggak, serius Pak. Kalau Bapak merokok, bunuh diri, bunuh orang ya kan. Nah orang yang menerima asap itu belum tentu ridho. Kalau orang tidak ridho mengeluarkan doa, doanya mustajab. Ya Allah, ini yang ngerokok di sebelah saya ini semoga ambeien. Berbagai musibah bisa terjadi kalau kita merokok sembarangan. Ini serius ini hadirin. Kalau saudara mengenal ilmu tauhid, dihisab setiap apapun dihisab. Maka kalau nanti ada musibah istighfar. Siapa tahu asap rokok ini yang mengundang bencana bagi kita. Tidak ada sekecil apapun yang tidak ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ada balasannya. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejelekan itu akan menimpa dirimu sendiri. Jelas? Jelas, Mu? Kalau ibu ngomong jelek, yang bekal jelek siapa? Pintar. Coba ibu cerita kebaikan tetangga, pasti ke bawah cakep. Alhamdulillah ya tetangga kita tuh orangnya baik. Senyum terus, ramah, senang sekali berbagi makanan. Bahkan ketika saya jajan bakso juga pas mau bayar, dibayarin tetangga. Keren banget ya, lihat wajah, enak. Silakan menceritakan kejelekan. Amin. Langsung jelek wajah. Terakhir, alhamdulillah bisa tidur. Emang orang Aceh tidurnya jam berapa Pak? 12? Kapan tahajudnya? Ngapain begadang begitu? Ayo cepat pulang tidur sana. Ini udah goyang-goyang begini nih Pak, saya Pak. Biasanya udah mimpi jam segini. Bu, kalau anak belum sesuai harapan, siapa yang harus minta ampun ke Allah? Ibu benar. Pak, kalau anak belum sesuai harapan, siapa yang harus tobat? Bapak. Jadi gini Pak, kalau ingin anak soleh, ya Allah ampuni saya. Saya ngaku saya belum jadi orang tua yang benar. Saya belum jadi contoh baik di rumah ini. Betapa banyak contoh buruk yang saya lakukan. Ampuni saya ya Allah. Jangan-jangan anak menjadi rusak iman dan akhlaknya. Karena saya yang tidak amanah sebagai orang tua. Ya Allah, ampuni, berikan kesempatan saya jadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Allah dengar tidak seorang ayah begitu? Allah dengar seorang ibu menangis? Mudah tidak bagi Allah menyolehkan anaknya? Mudah. Jangan saling menyalahkan. Tobat kuncinya. Tobat itu kuncinya. Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Yang mantap. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Kenapa cukuplah Allah? Baca surat Yunus 107. Ulangi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah berikan kepada siapa saja hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurur rahim. Bu, Ibu, Bu, tahu nggak salah satu yang menyebabkan ibu hidup kurang bahagia? Tahu tidak? Ibu terlalu berharap kepada suami. Suami ibu aslinya adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa diharapkan. Diam, Pak. Suami boro-boro membahagiakan istrinya. Membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Tuh, ngaku. Boro-boro kebahagiaan, kita mau pulang aja udah stres ya Pak. Bu, mau bahagia? Mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Mau ngapain cinta sama yang gak bisa diharapkan? Cinta dikit boleh. Tapi berharap banyak gak bisa. Suami ibu itu makhluk. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Makin berharap, makin gelisah, makin berharap, makin banyak kecewa, makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah tidak suka kita berharap ke makhluknya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang harapannya hanya ke Allah, hatinya bergantung ke Allah, kaki melangkah, tangan memegang, mulut berucap, otak berpikir, hati Allah, hanya Engkau ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tahu, Allah akan tolong ibu. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, rezeki bakal ketemu. Allah janji akan cukupi orang-orang yang tawakal. Jelas Bu? Kurangi harapan ya. Shh, Ibu, termasuk WA kalau nggak ada balasan biarin aja. Walaupun contreng biru 2 ada tulisan only biarin. Nggak usah sakit hati. Belajar tawakal. Ibu kalau mau minta apa-apa minta dulu ke Allah baru bicara ke suami. Ya Bu? Ya Allah saya pengen kerudung baru. Yang ini kan taplak meja. Tolong ya Rob. Suami saya engkau tahu sendirilah pelit ya Rob. Hanya engkau yang membulak-balik hati. Sekaligus dengan sepatunya ya Rob supaya matching. Serius. Ada dalilnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah. Katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa padaku. Fastajib, maka fastajib wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh aja ke Allah, yakin agar senantiasa dalam kebenaran. Nah, Bapak juga gitu. Bapak-bapak, kalau istri minta apa-apa, enggak usah mengatakan tidak kalau itu permintaannya baik. Pak,
beliin kerudung dong. Oh siap Bu, insya Allah gitu. Ibu pilih yang mana yang ibu suka, sepatu juga silakan. Nanti kasih tahu papa, biar papa yang bayar. Bicara, gak bikin sakit hati. Udah itu bapak doa ke Allah. Ya Allah, kan uangnya gak ada. Saya udah mengiyakan, beri saya rezeki ya Allah. Tapi kalau memang gak ada rezekinya, itu jangan banyak keinginan ya. Bagaimana Bu, ada yang cocok? Gak ada yang cocok Pak? Alhamdulillah. Beres masalah, gak pakai bertengkar, betul tidak? Masing-masing mengandalkan Allah. Ini ada yang mau pensiun gak nih? Biasa aja. Gimana ya kalau saya pensiun? Ya pensiunan. Nanti rezekinya gimana? Ya ada dong. Kita nggak akan mati sebelum ketemu dengan rezeki kita semuanya. Emang kalau pensiunan nggak dijamin oleh Allah? Dijamin tetap. Tapi kok gajinya kecil? Nggak ada masalah. Gaji kecil yang penting penghasilan. Penghasilan besar lagi. Yang penting tiap perlu. Yang penting tiap perlu. Salah, bukan ada, cukup. Ada juga nggak cukup mau apa. Perlu 2 juta, ada 2.000, mau gimana? Pak, Bu, mulai hari ini stop berharap ke makhluk. Ya, karyawan, pegawai negeri jangan berharap sama atasan. Setiap atasan bekal pensiun. Betul? Udah gitu lama-lama meninggal. Berhenti berharap ke makhluk, bahagia, tercukupi dan mulia. Tapi kalau sering begini ke makhluk, begitu. Enggak ada kehormatan, tidak ada wibawa, tidak ada izah bagi orang yang sibuk tangan di bawah. Penampilan keren, seragam bagus, jabatan tinggi, kedudukan tapi lihat berita-berita orang-orang yang ditangkepin. Gak ada kehormatan sebab berharapnya kepada makhluk. Jelas? Nih bapak-bapak kalau ada keinginan sama istri doa dulu. Ya Allah istri saya ini dingin-dingin aja. Tolong dipanasin. Misalkan begitu. Serius Pak. Kan teman-teman saya seangkatan umur 63 Pak. Gimana ya istri saya sekarang sudah makin banyak wiridnya katanya. Ibadahnya teh nggak mau bentuk lain, sebentuk aja katanya ngaji. Minta ke Allah, ya Allah. Ada 2 kemungkinan, dibuat istri saya jadi pengen atau dibuat saya jadi nggak pengen. Loh kok ketawanya gitu? Ini serius, ini obrolan dewasa loh ya, yang nggak ngerti. Kenapa kakak jadi pada ketawa begini? Allah bergabung jin dan manusia akan memberi, tapi Allah tidak izinkan sampai tidak jawab. Tapi saya tidak boleh berharap, ya enggak, terserah. Cuma kalau nggak jawab teh nggak enak. Pak, semua orang Aceh bergabung mau ngasih kepada saya sebutir nasi. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki sampai tidak nasi itu kepada saya. Jawab. Jawab. Semua janji tapi Allah tidak mau. Terjadi tidak? Jawab. Gak mungkin terjadi. Kalau Allah tidak saja. Tapi kalau Allah menghendaki, terjadi tidak? Haji menurut Allah pasti haji. Jodoh pasti jodoh. Naik pangkat pasti naik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sekarang semua nih mau mencelakakan saya. Nauzubillah. Misal ya.
Coba lempar Pak, pakai sendal, botol, batu ya. Pakai batu, kardus, apa aja. Dari belakang juga boleh. Ya, kalau mau tuh ada botol. Lemparkan ke tubuh saya. Kalau Allah tidak menghendaki saya celaka, tidak akan kena tubuh ini. Tuh, berarti Allah tidak menghendaki. Bagaimana syariatnya? Dibalikan hati bapak dan ibu, tidak ada yang mau lempar. Karena hati dibulak-baliknya oleh Allah. Tadi saya juga udah lihat ada yang megang. Tapi terlintas di hatinya kualat. Jadi enggak berani. Makanya banyak-banyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah gitu amalannya sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Lelaki ke masjid ya. Perjalanan terjauh lelaki itu ke masjid, ke kantor 50 km kuat. Jogging 10 km kuat. Bersepeda 20 km kuat, ke masjid 50 meter enggak kuat. Katanya pengen digotong oleh tetangga dan maunya di depan imam. Mayit itu. Bu, usir suaminya ke masjid ya Bu ya. Karena lelaki yang sholatnya di rumah terus namanya lelaki soleh. Oke, mau kena sama ibu ya. Pak, tahajud ya. Kalau ingin ditolong Allah tahajud. Mau lagi dikasih amalan supaya ditolong oleh Allah. Selain istighfar, sholat, sedekah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Dikit-dikit sedekah, bangun tidur sedekah. Ada berita gembira, anak naik kelas sedekah. Ada berita duka, ibu sakit sedekah. Ada apapun cemburu sedekah, sedih sedekah, dihina orang sedekah, dikit-dikit sedekah. Bisa pakai uang, bisa pakai makanan, bisa pakai tenaga, nyapu di sekitar masjid, ataupun gosek toiletnya, apapun kebaikan sedekah, wajah cerah sedekah, perkataan baik sedekah. Saya tidak bisa sariawan, tidak bisa senyum, sedang sariawan. Jangan bicara jelek juga sedekah. Pokoknya orang yang tiap hari seperti matahari hanya memberi tak harap kembali. Raut muka cerah, nyapa orang baik, senyum, mengucapkan salam, mungut sampah, masuk ke toilet ada peninggalan orang yang berkesan, segera disiram tanpa diposting. Kemudian ada orang yang perlu, kita mau makan roti, kau perlu nih kasihkan. Perkataan yang baik, ke istri bicaranya baik, ke suami bicaranya baik. Orang yang senang sekali berbuat baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah akan memperlakukan dia dengan baik. Jadi tidak ribet. Hidup ini mudah kalau senang memudahkan. Hidup ini ditolong kalau senang menolong orang. Kuncinya ikhlas. Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang lain balas budi? Allah tahu tidak amal kita? Allah tahu tidak? Apakah Allah menyaksikan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah ketukar? Mungkinkah ada yang menghalangi takdir Allah? Mungkinkah Allah mengecewakan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi hidup ini sederhana hadirin. Di mana kita ada,
berkata baik, berpikir baik, berbuat baik, berhati baik, semuanya karena Allah. Nanti kembali ke kita semuanya. Nanti pas meninggal, akhir yang baik namanya husnul khotimah. Alhamdulillah. 10:30 sudah kelewat Pak. Harus ridho ya. Saya lupa lihat jam, padahal rencananya jam 10, ya itulah rencana manusia ya. Terima kasih Bobo sana ya cepet. Jangan lupa nih, ini masjid bisa memasukkan jamaah kita ke sorga. Kalau ikut berwakaf ya. Sisihkan uangnya untuk ikut wakaf. Mana qasad sodaqotun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah. Dan kita pun mengumpulkan dana untuk Palestina. Ya, gimana? Nanti disiapkan di sana ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan setiap perbuatan dosa dan maksiat. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Bahagiakan di kubur. Bahagiakan di yaumal hisab. Bahagiakan ibu bapak kami di sorga. Tolong ya Allah, jadikan orang tua kami ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan kami orang tua yang amanah, orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan. Jadikan kami contoh yang baik bagi keluarga kami. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang berakhlakul karimah, yang akidahnya benar, yang hidupnya lurus istiqomah. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di sorga, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, cukupi yang sedang kekurangan, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, lepaskan dari lilitan hutang ya Ghani, berikan jodoh yang mendambakannya, titipkan keturunan yang merindukannya, berikan pekerjaan yang halal barokah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah, sempurnakan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, jadikan lingkungan ini lingkungan yang penuh barokah, para pemimpinnya pemimpin yang amanah. Jadikan lingkungan ini mulia di dunia, mulia kelak di akhirat ya arhamar rahimin. Ya Allah, sempurnakan nikmat istiqomah bagi kami ya Allah. Karuniakan akhir hayat husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di medsos. Sampai jumpa takdir ke depannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.